Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Di mana harga saham gabungan lagi-lagi melemah di atas 1% dan sudah diperdagangkan di level 6.700-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Head of Investment Nawasena Abipraya Investama. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore, baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Untuk indeks harga saham gabungan Pak Kiswoyo lagi-lagi hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 1%, sudah diperdagangkan di level 6.700-an. Dan raihan ini juga mencatatkan level terendah baru ini, terutama dari secara year to date Pak Kiswoyo. Bagaimana analisis Anda pelemahan dalam yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Kalau bicara jujur ini sangat mengerikan karena level support 6.7540 sudah dijebol. Jadi kan saya selalu bilang level psikologis itu di 7.000, bawahnya 6.500, garis tengah 6.750. Dan ini pun sampai saat ini sudah di 6.726. Jadi kalau sampai closing hari ini dan kita libur long weekend kan, Senin libur, Selasa libur, kalau sampai Rabu tidak bisa naik dan closing di atas 6.750, dia akan mengejar ke arah bawah, ke arah 6.500, dan ini sudah sangat-sangat berbahaya. Karena di bawah level 6.500, kategorinya adalah IHSG sudah masuk fase bearish. Ini adalah sesuatu yang harusnya sangat-sangat berbahaya kalau secara teknikal seperti itu. Baik, dalam sepekan terakhir indeks harga saham gabungan sudah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Kiswoyo. Tadi pun dari topik pilihan kita sudah sampaikan beberapa sentimen yang berkembang baik dari sisi domestik maupun internasional. Domestik ada brand beberapa kali mengalami auto reject bawah, kemudian juga ada Morgan Stanley tadi menurunkan peringkat saham menjadi underweight. Kemudian dari Amerika Serikat suku bunga, inflasi, kemudian juga indeks harga produsen. Bagaimana analisis Anda respon dari para pelaku pasar domestik maupun investor asing yang berinvestasi di Indonesia sehingga IHSG mengalami tekanan yang cukup dalam di sepanjang pekan ini? Satu-satunya harapan yang saya bisa lihat adalah benar ada asing menyatakan underweight. Jadi pengalaman saya sepanjang selama di bursa, kalau IHSG ada di level atas, artinya mendekati harga-harga new high atau dekat-dekat dengan harga new high, muncul rekomendasi sell atau overbuy atau kemahalan, itu benar IHSG akan turun. Tapi kalau IHSG sudah turun dalam seperti ini, jauh dari harga new high-nya, dari harga tertinggi sepanjang masanya di saat ini, mendadak mereka mengeluarkan tiket jualan, itu sebetulnya menurut saya agak sedikit aneh. Dan ini adalah anomali, malah saya melihat tanda positif, artinya asing sedang menunggu waktu untuk beli, gitu loh. Jadi kalau saya bilang ini bottomnya sebenarnya sudah dekat. Kenapa? Karena nggak mungkin asing dijualan dalam kondisi market panik seperti ini. Karena kita tahu bahwa saham-saham blue chip seperti BRI, BCA, Mandiri, BBNI, Astra, Telkom, itu saham yang di publik, itu lebih dari 75% itu dipegang oleh asing. Kalau mereka ngebuang semua ke market, itu tidak mungkin. Karena paritalnya nggak pernah sanggup menyerap, domestik pun tidak akan sanggup menyerap. Barangnya masih sisa, harganya akan turun dalam. Yang rugi juga mereka. Jadi kalau saya melihat anomalinya adalah ketika harga lagi turun, IHSG lagi turun dalam, harga-harga lagi pada di bawah seperti ini, dan muncul reset sell, itu Mas Ablat ada secerca harapan. Ibaratnya orang bilang di tengah kegelapan ini kita melihat ada titik cahaya di depan, yang menunggu waktu kita menuju ke arah sana gitu. Karena itu saya bilang udah terlalu bawah banget. Tapi kecuali munculnya di atas ya. Kalau kita sudah di dekat-dekat harga tertinggi, muncul reset sell, nah oke lah, itu saya beneran takut. Gitu. Baik, intinya para investor tidak perlu khawatir begitu Pak, tetap berpikiran positif dan memanfaatkan momentum-momentum pelemahan yang terjadi. Begitu Pak Kiswoyo? Betul, jadi kalau memang mau beli saham-saham blue chip atau saham-saham fundamental bagus dengan harga murah, ini memang bagus seperti BRI lagi turun dalam. Oke, kita akan coba ulas Pak. Pemilihan untuk strateginya mungkin untuk saham-saham yang berfundamental bagus. Saya mau ke perbankan big cap terlebih dahulu, di mana saham-saham perbankan big cap hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Bahkan PBRI ini sudah menyentuh ke level terendahnya sejak tahun 2020. Kita ke BBRI terlebih dahulu Pak Kiswoyo, analisis Anda 4190 melemah di 2,78%. Arahnya akan kemana dan rekomendasinya seperti apa? Posisinya sudah jenuh jual tidak Pak Kiswoyo?
Kalau dibilang ini sudah dekat-dekat low-nya, karena saya lihat di bawah 4150, apalagi sampai di bawah 4000 itu adalah strong buy. Di bawah 4000 itu sudah strong buy. Kita buy and hold itu luar biasa profitnya, karena kita tahu bahwa high-nya dia itu adalah di level 6450. Jadi dari 4000 kalau sampai turun, amit-amit ya, sampai turun di bawah 4000 sampai high sepanjang masa 6450, itu kan peluangnya sudah sekitar 20% dari angka 4000, 50%. Jadi kalau saya bilang di harga, kalau sampai turun di bawah 4.000 dan kita beli di bawah di harga 4.000 saja, itu kita naik berharap untung 50%, itu artinya adalah level 6.000 dan high sepanjang masanya adalah 6450. Dan menurut saya sangat logis bahwa BRI akan menuju ke arah high-nya lagi. Jadi saya bilang ini peluang BRI bisa kita beli dengan peluang keuntungan 50%. Biasanya saham seperti ini hanya 20% kita bisa dapatkan gainnya, tapi ini 50%-an. Jadi saya bilang sangat menarik sekali gitu. Baik, 4190 saat ini melemah di 2,78%. Bagi yang nyangkut bisa averaging down atau tambah posisi? Betul. Betul, apalagi di bawah 4150. Oke. Itu average down, nanti di bawah 4.000 beli lagi aja. Baik. 4190 untuk BBRI hari ini kontributor terbesar terhadap pelemahan indeks harga saham gabungan. Apakah strateginya juga sama untuk perbankan big cap lainnya? Saya mau ke BMRI terlebih dahulu, Pak. 5750, tadi sempat ke 5650, Pak Kisoyo. Sama, strateginya sama. Kalau saya lihat Bank Mandiri ini adalah di level di bawah 5.500. Kalau level sekarang sebenarnya udah menarik untuk beli. Apalagi kalau sampai turun di bawah 5.500, ini benar-benar strong buy. Karena kalau kita lihat high-nya BRI ini kan ada di level 7.500 ya. Iya. Jadi kalau sampai ada angka 5.500, itu kan kurang lebih hampir 50% juga sih sebetulnya. Peluang untuk gain menuju high. Bahkan harusnya Bank Mandiri tahun ini semoga ada new high baru, area sekitar 8.000 sampai 8.500. Sehingga peluang 50% juga masih ada di Bank Mandiri, BMRI ini. Baik, di 5.500 ataupun di bawah 5.500 diskon besar untuk BMRI, penutupan hari ini di 5.750 melemah di 2,13%. BBNI, Pak Kiswoyo? Kalau untuk BBNI, saya bilang ini juga sangat menarik juga. Jadi ini memang banyak diskonnya. Jadi bentar, BBNI saya ketik ke manual. BBNI ini saya lagi cek, kalau nggak salah PBV 1 dia berapa? Bentar. Saya juga cek, Pak Kiswoyo. PBV 1-nya kalau nggak salah 1,11 kali, Pak. Yes, ya. Ini perbankannya PBV-nya paling murah. Ya. Jadi sebetulnya saya bilang, jadi layak beli. Jadi kalau saya lihat grafik ini kalau sampai turun di bawah 4.000 layak untuk dibeli. Tapi harapannya 4250 sudah bisa beli lagi sih. Karena kalau kita lihat high-nya juga, ini sebetulnya kan 6250. Sama, 50% juga ya sebetulnya. Oke. Jadi ini hampir 50%. Kecuali mungkin BCA ya, BCA beda ya. Gitu. Kita langsung saja ke BBCA, Pak Kisoyo. Tampaknya daya tahan BBCA untuk hari ini lebih tangguh dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Analisis Anda untuk BBCA? Nah, BCA ini kan sebetulnya memang high-nya dia kan 10.400 ya, 10 high tahun ini. Jadi sebetulnya BCA ini memang ada gap antara area 8.000 sampai 8.500. Jadi kalau menariknya, kalau dia bisa turun itu gap sampai 8.000, itu kita benar-benar bisa gain paling besar di situ. Tapi sepanjang saya lihat tahun kemarin itu dia hanya turun sampai langkah 8.500, belum sempat tutup gap 8.000, dia sudah naik ke atas. Yeah. Jadi kalau BCA ini di bawah 9.000 kita beli, tapi memang tidak sebesar Bank Mandiri, BRI sama BBNI, karena high-nya aja cuma 10.400. Kalau dia ke high-nya mungkin sekitar ya kalau bisa dapat 8.000 sekitar 20 sampai 30% aja sih saya lihat. Jadi memang ini lebih kecil, lebih tangguh, benar. Karena turunnya nggak sedalam 3 yang lain. Betul. Baik, penutupan hari ini flat di 9.200. Bisa diulang kembali tadi Pak, untuk buy-nya di level berapa? Kemudian strong buy-nya? Di bawah 9.000 sudah buy, strong buy-nya di bawah 8.500. Oke, baik. Di mana sebelumnya BCA juga all time high di 10.400-an. Anda juga optimis level new high akan tercipta kembali untuk BCA di tahun ini? Ingat bahwa ini saya selalu katakan BCA ini bank anti cut loss dan banknya selalu konsisten dari tahun ke tahun membuat new high. Yeah. Kalau tahun ini dia tidak bisa bikin new high menembus 10.400, tahun depan itu pasti akan tembus. Karena tahun sebelumnya lebih rendah lagi gitu. Baik, di luar dari sektor keuangan Pak atau perbankan big cap ini, infrastruktur hari ini juga ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Saya mau ke Telkom,
Pak Kiswoyo, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, 4,23%, sudah di 2720. Tadi sempat ke 2700-an Pak untuk Telkom. Dan posisi 2700-an tampaknya level terlemah secara year to date sepertinya, dan juga dalam 1 tahun terakhir, dan juga dalam 3 tahun terakhir untuk Telkom. Analisis Anda? Betul, ini memang Telkom ini support kuatnya dari level 2.500. Jadi kalau sampai turun di bawah 2.500 ini kita sudah seperti masa-masa corona dulu. Dan ini memang Telkom ini memang kalau dari sisi industri sebetulnya dia memang yang paling sunset ya dibandingkan dengan sektor yang lain. Apalagi ada saingan Starlink. Tapi kayaknya pemerintah akan mereview bagaimana apakah Starlink masih di tingkat operasional apa tidak dan sebagainya. Tapi di luar itu semua sebetulnya saya masih yakin bahwa pertumbuhan Telkom ini mungkin pertumbuhan boleh jadi tidak ada, tapi dia stagnan. Stagnan pun itu dividennya masih gede saya bilang. Anggap saja dividen sama dengan seperti tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kan relatif stabil ya. Revenue, net profit, dan dividen harus stabil. Dan dari sektor telekomunikasi dibandingkan dengan pesaingnya, operator telekomunikasi lain yang paling profit gede dia, yang paling rutin bagi dividen juga dia, yang paling sehat juga dia sebetulnya. Jadi saya bilang Telkom ini menarik banget. Jadi mungkin kalau Telkom ini sampai turun di bawah 2.500 ini, kita sudah kayak semacam dividen play. Oke. Jadi saham yang memberikan dividen besar, syukur-syukur dia bisa balik lagi ke harga wajarnya di atas 4.000. Jadi ini bisa 50% juga seperti kalau kita bicara peluang. Memang dari sisi bisnis masih agak sedikit ragu-ragu, tapi jangan khawatir. Kalau kita bicara backbone-nya telekomunikasi Indonesia ada di Telkom. Jadi kalau sampai anggap aja Telkom ditutup semua bisnisnya, itu kita IDX pun nggak ada. Ini kita nggak bisa komunikasi begini. Karena satelit yang punya dia, kabel optik luar negeri juga yang punya dia, seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 2720 melemah di 4,23%, harga diskon besar untuk Telkom ketika koreksi ke 2.500-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.